Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi pada pertemuan hari ini. Kami kelompok 2 beranggotakan 2 orang, yaitu Nabila Desani, yaitu saya sendiri, bersama rekan saya Risma Ramasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rahmasari. Di sini saya berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai definisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah sejarah perekonomian di Indonesia. Yang pertama, ada definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini adalah keberhasilan dari indikator atau pembangunan dan dalam perekonomian. Kemajuan serta kesejahteraan perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh beberapa output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi dalam jangka pendek. Selanjutnya ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi secara umum serta ada pembangunan ekonomi di dalam Islam, menurut Islam. Nah, yang pertama ada pembangunan ekonomi secara umum, yaitu upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia melalui pembangunan, kemakmuran, taraf hidup dan lapangan kerja yang baru dan yang bisa menjadi lebih baik. Nah, sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Di dalam Islam, pembangunan ekonomi lazimnya dihubungkan dengan konsep imarah al-ard, yaitu memakmurkan bumi, yang dipahami dari Quran Surat Al-Hud ayat 61 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya agama atau hifz ad-din, dan jiwa atau nafs, dan akal atau akal, serta keturunan atau nasl, dan harta atau mal, dan yang kita biasa sebut dengan maqasid syariah. Ada perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, ada pembangunan ekonomi yang selalu memperhatikan adanya pemerataan pendapatan. Dan juga pembangunan ekonomi ikut memperhatikan setiap pertambahan penduduk dalam suatu negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya memerhatikan kenaikan pendapatan, bukannya pemerataan pada pendapatan. Serta pertumbuhan ekonomi meskipun pendapatan terlihat naik, namun belum tentu taraf hidup masyarakatnya juga ikut naik. Selanjutnya, ada sejarah perekonomian di Indonesia. Sejarah perekonomian di Indonesia ini terbagi menjadi 4, yaitu pada masa sebelum kemerdekaan, pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, serta pada masa Orde Reformasi. Yang pertama, ada masa sebelum kemerdekaan, yaitu yang kita tahu bahwa Indonesia mempunyai daya tarik lebih, sehingga bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong datang untuk menguasai Indonesia. Ya dikarenakan karena Indonesia mempunyai sumber daya alam serta rempah-rempah yang banyak.
Yang kedua, ada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa pada pasca kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950, dan pada masa demokrasi liberal pada 1950 sampai 1957, dan yang ketiga ada masa demokrasi terpimpin, yaitu 1959 sampai 1967. Yang ketiga ada masa Orde Lama. Yang ketiga ada masa Orde Baru. Pada masa itu, stabilitas ekonomi serta politik menjadi yang paling utama, yang mana pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat diorientasikan oleh pemerintah. Yang keempat, pada masa Orde Reformasi. Pada masa ini, kepemimpinan dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Dan pada masa ini mulai terjadinya peningkatan ekonomi yang cukup signifikan, yaitu disebabkan oleh adanya persoalan fundamental pada masa Orde Baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prinsip dasar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Islam. Prinsip dasar pembangunan ekonomi dalam Islam dalam menjalankan pembangunannya memiliki hal dasar dan percaya bahwa masyarakat ditata dengan landasan Al-Quran dan Sunnah, yang mana terdiri dari nilai, asas, ketentuan-ketentuan, dan peraturan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang harus ditinjau tinggi dalam rangka untuk mengembangkan dalam seluruh bidang, mulai dari politik, ekonomi, hingga pemerintah. Dengan adanya dasar ini, menjadikan Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman dalam kehidupan yang kepikiran rasanya tidak ternodai. Ajaran Islam juga tidak hanya suatu perintah atau larangan yang dapat menjamin ekonomi yang kondusif, tetapi lebih dari itu, Islam mengatur sistem kontrol dan juga pengawasan dalam melestarikan kehidupan ekonominya. Lalu ada prinsip dasar pertumbuhan ekonomi Islam. Jika ditinjau melalui sejarah kelahiran agama Islam, terdapat 2 kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan 4 khalifah dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan partisipasi kerja dan produksinya, yaitu yang pertama mendorong masyarakat dalam memulai aktivitas ekonomi baik dalam kelompok atau tidak dan tanpa dibiayai Baitul Mal. Yang kedua, kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur ar-Rasyidin dengan mengeluarkan dana Baitul Mal. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang kesejahteraan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun terakhir. Dilansir dari Kementerian Keuangan yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa perekonomian Indonesia menunjukkan kenaikan yaitu perbaikan yang signifikan di beberapa sektor pada triwulan 3 tahun 2020. Pada triwulan 3 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar minus 3,49%, membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar minus 5,32%. Hal ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan membalikan arah dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi, baik sisi pengeluaran mengalami peningkatan, maupun dari sisi produksi. Perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh kelas stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Baik, pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi telah selesai disampaikan. Jika ada pertanyaan, tambahan, sanggahan, ataupun kritik dan saran dari teman-teman semua bisa disampaikan. Cukup sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.